Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 611-615. Maksudmu, jika keluarga Murong ingin membunuhku, mereka bisa membunuhku. Gu Chen menundukkan kepalanya dan mencibir. Qiu Yue mengangguk sedikit, meskipun saya tahu bahwa mengatakan ini menyakiti harga diri Tuan Gu, tetapi itu benar. Jangankan Anda, seluruh grup Gu di mata keluarga Murong hanyalah karakter kecil yang tidak mencolok. Terlalu lemah. Sekarang Gu Chen menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin melawan keluarga kaya dan bangsawan, kesenjangannya akan terlalu besar. Seperti dia sekarang, jika keluarga Gu mengetahuinya, mungkin akan sulit baginya untuk menanganinya. Aku pergi. Gu Chen perlahan berdiri dan berkata dengan dingin. Pergi begitu cepat. Tuan Gu tidak ada di sini untuk mengobrol. Kata Qiu Yue sambil tersenyum jahat. Dia berbalik dan menatap wanita itu, kamu sengaja merangsangku, bukankah kamu hanya ingin aku ceria? Selamat, kamu mencapai tujuanmu. Dalam 7 hari, saya ingin melihat industri bahan obat di ibu kota provinsi terintegrasi. Tidak masalah. Qiu Yue sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman bangga. Melihat sosoknya yang pergi, dia tersenyum bahagia. Pertumbuhan seorang pria sama sekali tidak dapat dipisahkan dari dukungan seorang wanita. Apakah itu Murong Waner atau wanita lain, dia pasti akan memberi pelajaran yang baik kepada Gu Chen. Terbenam di kota Praja Wenru untuk waktu yang lama secara bertahap membuatnya kehilangan semangat juangnya. Kepergian Murong Waner lah yang membuatnya sadar betapa rapuhnya penempatannya di Jiangsu sekarang. Selama masyarakat mau, upaya jangka panjang ini akan segera sia-sia. Apalagi karena berisi banyak kontribusi dari Murong Waner, membuat keluarga Murong meremehkan Gu Chen. Setelah meninggalkan klub pavilion Linjun, Gu Chen pergi ke tempat Chen Yue lagi. Semuanya seperti sebelumnya, penerapan lebih cepat dari jadwal. Malam hari. Di restoran hotpot. Tuan Muda Gu, Anda adalah pengunjung yang jarang. Mengapa Anda punya waktu untuk mentraktir saya makan malam? Situ Deng Feng terus mengambil daging di dalam panci dan terkekeh. Melihatnya makan dengan begitu gembira, Gu Chen hanya tersenyum ringan dan berkata, berapa banyak orang sepertimu yang bisa kamu temukan? Orang sepertiku. Prajurit kekuatan batin, berapa banyak yang bisa kamu temukan? 10 hingga 18 dari mereka. Aku ingin 100. Dia baru saja mengambil sepotong daging dari panci dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika dia mendengar ini, dia tertegun. Berapa banyak? Situ Deng Feng berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, 100. Tuan Gu, tahukah Anda apa konsep 100 pejuang kekuatan internal? Bahkan ada lebih sedikit prajurit yang kuat. Bahkan jika total kekuatan seluruh ibu kota provinsi hanya 1 atau 200 master kekuatan internal, kan? Kata-katanya tidak buruk. Pada dasarnya, jika Anda menjumlahkan semuanya, ada hanya sekitar 200. Ia juga merasakannya saat berangkat ke ibu kota provinsi. 26 pemegang saham sudah memindahkan sebagian besar ahli di sekitarnya, hanya beberapa lusin. Beberapa orang mungkin tidak menghabiskan seluruh modalnya. Jika mereka benar-benar menambahkannya, mungkin paling banyak hanya 100 pejuang kekuatan batin. Berapa banyak yang bisa kamu temukan? Gu Chen menatapnya dan berkata dengan serius. Melihat dia akan minum, dia bahkan menutup gelas anggurnya. Situ Deng Feng juga menggaruk kepalanya, saya. Pasti ada belasan teman di sekitarku. Kekuatannya hampir sama denganku, tidak lebih baik dari Anda, dan tentu saja tidak ada bandingannya dengan Tuan Gu. Sekarang bisnis Anda sudah semakin besar, apakah Anda ingin mulai merekrut orang? Melihat Gu Chen tidak ingin berkata lebih banyak, dia tidak berkata apa-apa lagi. Mulai besok, bantu saya menghubungi orang-orang itu dan menelepon semua orang yang dapat Anda hubungi untuk datang kepada saya. Gu Chen mengisi segelas anggur dan berkata dengan lembut, saya ingin mengadakan sesi latihan. Ini. Tuan Gu, Anda tahu, selama orang dengan kekuatan batin dan keterampilan lebih sombong, perhatian pertama mereka pasti tentang perawatan. Situ Deng Feng menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit hanya untuk menghasilkan uang sebanyak itu bagi orang-orang untuk berlatih seni bela diri. Hanya seorang seniman bela diri dengan kekuatan eksternal yang membutuhkan ratusan ribu setahun, dan seorang pejuang dengan kekuatan eksternal puncak dapat memperoleh setidaknya 500 ribu setahun bahkan lebih banyak lagi. Kekuatan awal akan meningkat menjadi 1 juta, dan jika Anda dapat mencapai kekuatan batin tingkat menengah, itu akan berkisar antara 2 hingga 3 juta setahun menjadi 5 juta setahun. Panggil saja orang-orang. Kata Gu Chen lembut sambil meminum anggur dalam sekali teguk. Nadanya sangat lembut, tapi penuh aura. Bahkan Situ Deng Feng merasa Gu Chen tampak sedikit berbeda sekarang, tapi dia tidak bisa langsung mengatakannya. Aura sepertinya dia lebih kuat dari sebelumnya, dengan senyuman yang tidak terlalu lucu dan kata-kata yang lebih sedikit, dan momentumnya langsung meningkat.
Dengan kata-kata Tuan Gu, semuanya akan jauh lebih mudah. Situ Deng Feng mengatupkan tangannya dan berkata dengan percaya diri, kalau begitu aku tidak akan memakannya. Kenapa? Saya harus cepat membantu Tuan Gu untuk menghubungi orang-orang. Saya harus menangani hal-hal yang Anda minta saya lakukan. Gu Chen mengisi anggur yang dia berikan padanya dan terkekeh, belum terlambat untuk pergi setelah minum segelas anggur ini. Keduanya minum bersama. Setelah meminum secangkir, Situ Deng Feng meletakkan cangkirnya dan berjalan cepat keluar pintu. Dia bisa tinggal di Jiangsu hanya karena Gu Chen mengatur pekerjaan untuknya dan bekerja dengan Zhang Bao untuk mengelola bahan obat. Jadi dia masih sangat menghormati Gu Chen di dalam hatinya. Jika bukan karena Gu Chen, Situ Deng Feng mungkin masih berkeliaran sekarang. Mengandalkan keahliannya sendiri, dia bertarung dan membunuh, bekerja sebagai eksekutor di dunia bawah tanah, bekerja sebagai pembunuh, dan melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Itu selalu merupakan pelarian yang sempit, tetapi sekarang dia akhirnya bisa menetap sementara di Jiangsu, jadi dia sangat berterima kasih kepada Gu Chen di dalam hatinya. Gu Chen duduk sendirian di meja, menuangkan segelas anggur ke tangannya. Sekarang dia hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya, yaitu menjadi lebih kuat. Tanpa bergantung pada kekuasaan siapapun, kekuasaan tersebut lebih kuat daripada keluarga kaya atau keluarga bangsawan. Bos! Dia meminum segelas anggur dalam satu tegukan dan menaruhnya di atas meja, ini. Dia mengeluarkan 300 yuan dari tasnya dan meletakkannya di atas meja, menghadap keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. 2 hari tersisa ternyata persis seperti yang diharapkan Gu Chen. Nomor ponsel Murong Waner sudah tidak ada. Meskipun dia tidak bisa menjadi tahanan rumah seperti Lin Xiu sebelumnya, keluarganya pasti secara paksa memblokir semua informasi kontak Gu Chen. Terlebih lagi, semua akun kontak eksternalnya telah dibatalkan, seolah-olah dia sudah tidak ada lagi. Hari ini, di Departemen Keamanan. Gu Chen mengambil pena dan menulis di atas kertas, dan seorang penjaga keamanan kecil berjalan dengan tenang, Saudara Chen. Hah? Ada apa? Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap penjaga keamanan kecil itu dan berbisik pelan bertanya. Pemuda itu melihat posisi Wang Hu sebelumnya dan berkata, Kapten tidak masuk kerja selama 3 hari. Apa yang terjadi? Setelah diingatkan seperti ini, Gu Chen menyadari bahwa Wang Hu benar-benar tidak masuk kerja selama 3 hari. Dalam 2 hari terakhir, dia sibuk dengan bisnis bahan obat. Sebelumnya, dia membiarkan Qiu Yue dan yang lainnya mengambil alih dan mengurus bisnis di depannya diri. Berusahalah sebaik mungkin untuk menyelesaikan penempatan semua basis bahan obat di ibu kota provinsi dalam waktu sesingkat mungkin, hubungkan bisnis bersama, dan perkuat kekuatan Anda sendiri. Sulit untuk maju tanpa uang. Dia minta libur sehari kemarin, katanya ada sesuatu yang terjadi di rumah. Sudah 2 hari, kenapa dia belum masuk kerja? Apakah kamu sudah meneleponnya? Gu Chen menatapnya dengan curiga dan bertanya. Telepon dia. Tapi keluarganya juga bilang dia sudah beberapa hari tidak pulang. Mereka hampir memanggil polisi. Setelah lama mengenal satu sama lain, orang ini memberi kesan pada Gu Chen bahwa dia adalah orang yang relatif jujur dan patuh. Dia selalu bekerja dengan rajin untuk keluar dari pekerjaan dan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu luar biasa, tetapi menghilang secara tiba-tiba selama 3 hari, dan saya bahkan tidak dapat melakukan panggilan ke ponselnya, agak sulit untuk dipahami. Gu Chen melirik Lan Wancheng di sebelahnya dan berbisik, saya ingat Anda memiliki semacam jimat yang dapat menemukan lokasi orang itu melalui rambut dari tubuh orang tersebut dan hal-hal yang sering dia gunakan. Tanggal lahir tertulis di kertas jimat, lalu rambut orang tersebut diikat ke kertas jimat yang bertuliskan tanggal lahir dan horoskop. Operasinya merepotkan. Lan Wancheng menolak di samping. Jika dia menggunakan formasi jimat itu sekali, dia harus mengkonsumsi setidaknya sebagian dari energi spiritualnya. Tentu saja, dia tidak bersedia. Apalagi Wang Hu ini sudah dewasa. Ada kemungkinan dia bisa tersesat di usia 30-an. Jika Anda ingin mengetahui tanggal lahir Anda harus pergi ke rumah Wang Hu. Tunggu sebentar lagi. Dia sudah dewasa, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata. Setelah semua orang mendiskusikan masalah ini sebentar, semua orang menjalankan urusannya masing-masing. Siang hari. Awalnya, Gu Chen ingin makan di perusahaan, tetapi Situ Deng Feng meneleponnya beberapa kali dan memintanya keluar. Apakah kamu tidak akan makan di perusahaan? Lan Wancheng menatapnya dengan mangkuk dan meminta untuk memesan. Gu Chen juga meletakkan mangkuknya di atas meja, ikuti aku ke suatu tempat. Mau kemana? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Mereka berdua naik mobil ke sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Inilah lokasi yang disebutkan Situ Deng Feng. Bangunan pabriknya sudah berkarat dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Ketika dia membuka pintu, dia melihat 7 atau 8 orang berdiri di halaman. Tuan Muda Gu. Situ Deng Feng berteriak dengan hormat dengan tangan terkepal.
Dia mengangguk sedikit ke arah kerumunan, ini adalah saudara-saudara yang Anda temukan. Ya, ini adalah saudara-saudara yang biasanya bekerja dengan saya. Keahlian mereka semuanya bersifat internal, Tuan Gu, jika Anda pikir Anda perlu melakukan sesuatu, perintahkan sesuatu. Gu Chen melihat sekeliling. Usia rata-rata adalah sekitar 35 tahun, dan wajah mereka penuh kesombongan. Deng Feng, apakah ini kakak barumu? Kenapa dia nakal sekali? Seorang pria parubaya berjanggut berkata dengan suara yang dalam. Jelas dia sedikit tidak puas dengan Gu Chen sebagai bosnya. Situ Deng Feng memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia telah bertemu dengan seorang bangsawan di Jiangsu, dia sangat terampil, dan dia merencanakan acara besar baru-baru ini. Sekarang adalah saatnya. Dengan 5 juta setahun, selama kita bekerja dengannya selama 2 tahun, kita bisa kembali mengurus diri sendiri dan menjalani kehidupan damai bersama istri dan anak kita di tengah cuaca panas. Tapi ketika mereka melihat Gu Chen begitu muda, mata mereka tidak bisa menahan rasa jijik. Saya lupa memperkenalkan Anda. Ini Tuan Gu. Dia sangat terampil. Bahkan saya tidak bisa melewati 10 jurus di tangannya. Situ Deng Feng menghampirinya dan berkata dengan sopan, ikuti Tuan Gu, saya berjanji kepada Anda tidak lagi harus hidup tanpa tempat tetap, Jiangsu akan menjadi rumahmu. Ikuti anak ini. Mengapa tidak menangkap pembunuhnya? Kata seorang pria kuat yang tidak puas. Pria lain di sebelahnya memegang 2 batang baja dan membengkokkannya dengan kuat. Kekuatan ini, keterampilan lebih dari 30 tahun. Bayi kecil, apakah menurutmu aku memenuhi standarmu? Orang-orang ini sengaja memamerkan kemampuannya di depan Gu Chen, jelas itu karena dia masih terlalu muda untuk menekan kelompok orang yang sering bepergian keliling dunia ini. Melihat kerumunan itu perlahan-lahan kehilangan kendali, Situ Deng Feng menghampirinya dan berbisik, Tuan Muda Gu, orang-orang ini semua adalah bajingan yang biasa berkeliaran di dunia. Mereka tidak mematuhi beberapa orang. Mereka hanya mematuhi tuan siapa yang lebih kuat dari mereka. Saya akan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Lan Wancheng menggerakkan tangannya dan berkata dengan marah, kamu begitu sombong, Saudara Chen, saya akan mengujinya untukmu, kamu istirahatlah saja. Mundur. Aku yang akan melakukannya sendiri. Gu Chen menariknya kembali dan berkata dengan suara yang dalam. Keledai liar ini, melihat Gu Chen ingin mencoba keterampilan mereka, mulai bersiap satu persatu. Karena Tuan Gu ingin menguji kemampuan kami tidak bisa menyembunyikannya. Itu perlu. Semua orang setuju. Hentikan saja, tapi jangan melukai bayi kecil ini, kita tidak boleh mempersulit saudara kita situ. Hahaha. Ini agak memalukan. Saya bukan orang yang periang atau orang yang keras kepala. Ngomong-ngomong, siapa yang lebih dulu? Menghadapi ejekan dan penghinaan dari orang-orang ini, Gu Chen memilih untuk acuh tak acuh. Dia kejam dan tidak banyak bicara. Dia menunjuk ke arah sekelompok orang dengan tangannya, ayo semua bergegas. Saya sedang terburu-buru. Apa yang kamu katakan? Pria botak itu mencibir, kami bertujuh adalah pejuang yang kuat. Anda ingin kami menyerang bersama. Ayo pergi bersama. Aku orang yang sangat sibuk. Aku harus kembali memasak. Pukulannya tajam. Ada suara berderak di udara. Tapi detik berikutnya, ada beberapa jeritan di udara. Suara itu sampai ke telingaku, dan jeritan itu terus berdatangan. Retak. Tulangku patah. Melihat pemandangan di depannya ini, Situ Deng Feng tercengang. Belum lagi dia, bahkan Lan Wancheng pun tercengang. Mereka semua tahu bahwa Gu Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah ingin menjadi sesat itu sekarang. Dia akan selalu memiliki tangan kosong dan tidak akan melakukan gerakan membunuh. Tapi hari ini, gerakannya sangat ganas, tanpa memberi lawan kesempatan untuk melawan. Bang! Dia hanya mengangkat kakinya dan memukul orang terkuat di antara mereka dia beberapa meter jauhnya, menjatuhkannya ke tanah dan menghentikannya bergerak. Keterampilan 20 tahun. Gu Chen memandang semua orang dengan tatapan membunuh dan berkata dengan dingin, bisakah kamu menghentikanku? Sebanyak 7 prajurit kekuatan batin jatuh ke tanah dalam waktu 3 menit. Kebanyakan dari mereka berada dalam energi internal tahap awal hingga pertengahan, yang jauh lebih kuat daripada rata-rata pejuang energi eksternal, tetapi bagi Gu Chen, mereka masih terlalu lemah. Bagaimanapun, dia pernah mendekati puncak transformasi fana. Bahkan jika kekuatannya sekarang rusak dan belum pulih sepenuhnya, kekuatannya masih melampaui puncak kekuatan internal. Setelah bertransformasi menjadi manusia, semua energi internal seperti semut. Ini adalah alasan penting mengapa dia bergegas ke ibu kota provinsi sebelumnya. Dia hanya merasa kekuatannya telah pulih 50% hingga 60%, dan kekuatannya hampir mencapai awal tahap transformasi fana. Menghadapi beberapa master seni bela diri dengan kekuatan internal tingkat awal dan menengah, pada dasarnya Anda dapat bertarung dengan mudah, tetapi jika Anda bertemu 7 atau 8 prajurit dengan kekuatan internal puncak, itu akan lebih sulit. Mungkin karena dia ingin mengembangkan kekuatannya dengan cepat akhir-akhir ini, jadi dia menyerang dengan cepat dan akurat tanpa ragu-ragu.
Dia menjatuhkan 7 atau 8 prajurit kekuatan batin hanya dalam beberapa gerakan. Kekuatan yang menghancurkan membuat orang-orang ini tercengang. Kekuatan yang mereka banggakan sebelumnya bahkan tidak dapat bertahan 10 putaran di depan Gu Chen. Situ Deng Feng sudah mendekati tahap akhir kekuatan internal. Dia memberitahu semua orang bahwa dia hanya layak 10 putaran di depan Gu Chen. Pada awalnya, semua orang mengira dia sengaja mencoba meningkatkan kemampuan Gu Chen. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat seorang anak berusia 20-an, kekuatan batinnya tidak akan ada bandingannya. Situ Deng Feng berada pada tahap akhir kekuatan batin. Ya Tuhan! Situ Deng Feng berdiri di samping dan mau tidak mau menutup mulutnya dan diam-diam berseru, apa yang terjadi padanya baru-baru ini. Ketika mereka berdua bertarung beberapa waktu lalu, meskipun dia bisa merasakan Gu Chen melakukannya. Dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya bisa begitu abnormal. 7 prajurit kekuatan batin, setidaknya setara dengan kekuatan 2 puncak kekuatan batin, semuanya dijatuhkan olehnya dalam waktu kurang dari 3 menit. Apakah ini dianggap kuat? Lan Wancheng tertawa bercanda di sampingnya, kalau begitu, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa maksud dari beberapa pejuang kekuatan batin? Aku belum pernah melihatnya menganggapnya serius di alam fana. Semua orang tahu bahwa Gu Chen pernah menjadi bos surga dan dia adalah anak kedua, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Inilah sebabnya gurunya mengusirnya dari pulau. Ketika dia menyelesaikan studinya pada usia 18 tahun, beberapa gurunya merasa sepertinya tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepadanya, jadi mereka memintanya untuk keluar dan berusaha sendiri. Baru pada saat itulah dia memiliki begitu banyak hutang romantis di luar, sampai dia menangkap 8 penjaga musuh di perbatasan utara, melindungi pembuluh darah naga Tiongkok, dan terluka parah serta kembali memulihkan diri selama lebih dari setengah tahun. Dibandingkan dengan sebelumnya, Gu Chen sekarang terlalu rendah hati. Beri mereka uang dan biarkan mereka kembali. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Dia memandang Lan Wancheng dan berkata dengan lembut, ayo kembali. Mereka prajurit, tapi kekuatannya terlalu biasa. Bukan karena Gu Chen terlalu kuat, tapi orang-orang ini tidak memiliki kungfu terbaik. 7 orang, masing-masing berjuang dengan caranya sendiri, bagaimana ini bisa menjadi lawan Gu Chen? Jika ketujuh dari mereka mengetahui suatu taktik, siapa yang akan menyerang, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan mengambil inisiatif, dan siapa yang akan merayu, mereka tidak akan semuanya jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 3 menit. Tuan Muda Gu, ini, Situ Deng Feng menatapnya dengan ekspresi malu di wajahnya, apakah kamu tidak akan meninggalkan satu pun dari mereka? Dia juga berhasil membujuk saudara-saudara tua ini untuk membawa mereka ke Jiangsu, tapi pada akhirnya, semuanya tidak terpilih. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang bersemangat seperti mereka di aulaku. Tapi jangan khawatir, aku akan memberi mereka masing-masing 50.000. Lagi pula, tidak mudah untuk datang ke sini. Baru saja dia berbalik dan bersiap untuk pergi bersama Lan Wancheng. Tuan Muda Gu. Pada saat ini, sebuah seruan tiba-tiba datang dari belakang. Melihat ke belakang, saya melihat ketujuh orang ini bangkit dari tanah satu demi satu. Salah satu pria berjanggut berlutut di tanah dengan tangan terkepal dan satu kaki, kami mengagumi kekuatan Tuan Gu dan ingin tinggal dan bekerja untuk Anda. Tuan Gu, terimalah kami. Semua orang berteriak serempak. Faktanya, ini adalah saat di mana Gu Chen paling membutuhkan orang. Meski kekuatannya biasa-biasa saja di matanya, dibandingkan dengan orang biasa, itu masih sangat berguna. Tuan Muda Gu, lihat ini. Situ Deng Feng bertanya pelan dari samping. Saya tidak peduli dengan para pemalas di sini. Gu Chen memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, mereka yang tidak tahan dengan kesulitan dan kelelahan harus pergi secepat mungkin. Mereka mengatupkan kedua tangan mereka. Kami bersedia melayani Tuan Gu. Semua orang berkata serempak dengan tangan terkatup. Gu Chen mengangguk sedikit, cari tempat tinggal di Jiangsu dulu. Saya akan terus melatihmu dalam beberapa hari. Apakah kamu bisa tinggal atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Gu Chen mengikuti Lan Wancheng dan berjalan keluar pintu. Melihat sosoknya yang pergi, pria parubaya berjanggut itu menghela nafas lega. Ya Tuhan! Mengapa boneka ini memberikan rasa penindasan yang begitu kuat kepada kami? Aku tidak berani berbicara sekarang. Pria parubaya itu berkata sambil menghela nafas lega. Situ Deng Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bercanda, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Gu berbeda dari yang lain. Tidak akan menjadi masalah bagi beberapa saudara untuk menjadi makmur setelah mengikutinya. Mari kita cari jalan dulu dan lihat apakah kita bisa tinggal. Saya pikir itu berhasil. Meskipun hanya ada sedikit orang sekarang, kita bisa tinggal dan mungkin nanti juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Jika kedepannya ada lebih banyak orang, akan sulit untuk mengikutinya. Pria lain dengan kuncir kuda mengangguk dan berkata, tinggalkan pabrik.
Gu Chen dan Lan Wancheng tidak segera pergi dengan mobil, tetapi berjalan di jalan. Saudara Chen, Anda sangat aktif akhir-akhir ini. Saya melihat Anda menggambar peta struktural ibu kota provinsi ini di tempat kerja, dan sekarang Anda merekrut ahli. Apa yang Anda rencanakan? Lan Wancheng menatapnya dan bertanya dengan lembut. Dia meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum sedikit, bagaimana menurutmu? Bagaimana aku bisa menebaknya? Saudara Chen, katakan saja padaku. Hahaha. Aku tidak akan bilang. 2 hari lagi telah berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, cabang di berbagai tempat di ibu kota provinsi pada dasarnya telah selesai. Permintaan bahan obat dan ramuan juga semakin besar. Begitu juga dengan bisnis pavilion Linjun. Mereka kewalahan, dan Chen Yue bahkan lebih sibuk. Seluruh manajemen puncak Jiangsu sibuk dengan bisnis puluhan miliar yuan sebulan. Bisakah ini membuat semua orang santai? Ribuan mil jauhnya di kota Fengtian, ada pavilion kecil di tepi danau di pinggiran kota. Murong Waner sudah hampir seminggu berada di rumah. Selain menyaksikan matahari terbit dan terbenam di halaman ini, dia tidak memiliki aktivitas lainnya. Dulu, dia sangat bersemangat dalam melakukan sesuatu dan bertindak penuh semangat setiap saat, tapi sekarang dia sepertinya sudah kehilangan energinya. Aku bilang kamu sudah di rumah selama seminggu, bisakah kamu berhenti melakukannya setiap hari? Kamu sangat dekaden, kenapa kamu tidak mencoba mengelola bisnis keluarga? Murong Yi melintasi jalan samping dan berjalan menuju sisi ini, menatap punggungnya dan berkata dengan marah. Saat matahari terbenam, Murong Waner menikmati saat-saat tenang di tepi danau sambil menikmati secangkir kopi. Tidak ada masalah militer, tidak ada masalah keluarga, dia tidak peduli dia. Hari-hari yang menyenangkan seperti itu merupakan hari yang membahagiakan sekaligus tidak nyaman bagi Murong Waner. Seekor burung yang tinggal di sangkar sudah tidak ada harapan lagi. Dia menyesap kopi dan terkekeh. Mendengar hilangnya semangat juang ini, Murong Yi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu mengatakannya lagi? Apakah kamu tidak bisa hidup tanpa orang itu? Aku memperingatkanmu, segera kemasi pakaianmu, keluarga Nalan akan tiba di kota Fengtian hari ini untuk menghadiri jamuan keluarga. Jangan khawatir, saya akan pergi. Secara logika, Murong Waner pasti menolak, jadi mengapa dia langsung setuju? Dia sedikit tersanjung. Jangan berharap dia datang ke kota Fengtian untuk membawamu kembali. Ini bukan kota Sikuan, dan menghadapi keluarga kita tidak semudah menghadapi grup Gu. Jika dia berani datang, dia akan mati. Murong Yi berdiri di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini dulu. Jangan lihat bagaimana dia berkembang di kota Jiangsu. Sepatah kata dari saya bisa membuatnya kehilangan segalanya. Jangan jadi tidak berterima kasih. Alasan mengapa dia tidak menghadapi Gu Chen adalah mencoba mematikan semua bisnis yang dia kembangkan. Di satu sisi, dia masih mempertimbangkan perasaan Murong Waner, takut dia tidak akan bisa menerimanya begitu saja. Dia berencana menunggu sampai Murong Waner menikah dengan Tuan Nalan sebelum berurusan dengan Gu Chen. Jika dia tidak ditangani, sesuatu akan terjadi padanya di masa depan, karena anak ini bukanlah tipe orang yang bisa hidup patuh. Jika dia berpikiran sederhana, hanya ingin menghasilkan uang dan menjalani kehidupan yang baik, sehingga keluarga Murong tidak punya waktu untuk berurusan dengannya, tapi jelas orang ini memiliki ambisi yang sangat besar. Ketika Murong Waner mendengar ini, dia sedikit mengangkat kepalanya dan melirik ke arah kakaknya. Dia masih tidak menunjukkan banyak emosi, sebaliknya dia mencibir, kakak, tolong lakukan itu. Jika kamu benar-benar merasa dia telah meninggalkan Murong kita keluarga. Jika perlindungannya tidak menjadi apa-apa, maka ide saudara perempuanku terlalu naif. Jangan mengira aku tidak tahu bahwa bisnis bahan obat yang dia lakukan sekarang berasal dari keluarga Ye. Atau dengarkan ini. Saya dapat mengambil kembali posisinya sebagai agen umum bahan obat selatan. Jika seseorang tidak memiliki sumber pendapatan, dia hanyalah pecundang di atas kertas. Kata Murong Yi dengan nada dingin. Dia memiliki perasaan yang sangat dangkal tentang segala hal. Mungkin karena ide-ide yang telah ditanamkannya sejak dia masih kecil. Dia hanya perlu menghasilkan uang dan tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak emosi. Oleh karena itu, seorang biksu senior dari keluarga Murong pernah berkata bahwa Murong Yi kehilangan salah satu dari 7 jiwa dan 6 jiwanya, yang juga menyebabkan dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun atau apapun selain keluarganya. Sekalipun pria terbaik muncul di hadapannya, dia tidak akan membangkitkan rasa ingin tahu dan perhatiannya. Murong Yi pun berusaha agar adiknya berinteraksi dengan pria seperti ini, mungkin dia bisa membuka hatinya dan menemukan emosi yang dia rindukan. Fakta membuktikan bahwa dia gagal. Kecuali ada seseorang yang benar-benar luar biasa dalam kemampuan dan bakatnya, begitu baik sehingga bahkan Murong Yi pun bisa terkesima, mungkin dia benar-benar bisa menarik perhatiannya. Kakak, aku tahu bahwa di matamu, semua pria di dunia sama seperti ini, tapi dia benar-benar berbeda dari yang lain.
Jika Anda bersedia memberinya waktu lebih lama, Anda akan percaya apa yang saya katakan. Memotong. Jika Anda tidak diam-diam membantunya, apakah dia akan berada di posisinya saat ini? Yang paling saya benci dalam hidup saya adalah pria yang makan makanan lunak. Tanpamu, aku tidak percaya trik apa yang bisa dia lakukan. Kata Murong Yi dingin. Murong Waner tidak berkata apa-apa, hanya memandangi pemandangan matahari terbenam dengan tenang. Murong Yi hampir melompat karena dia tidak mengerti kenapa adiknya begitu percaya pada pria itu. Dia jelas orang yang tidak tahu malu yang mengandalkan makanan lunak untuk mencapai puncak. Potensi apa yang dia miliki untuk berkembang? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali menuju pantai. Matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah. Murong Waner mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan matahari terbenam dengan senyuman tipis. Kamu tidak akan mengecewakanku, benar kan? Saat ini, grup Ye di kota Chang'an. Saat dia bersiap untuk pulang kerja di malam hari, Ye Dongqing menerima telepon dari keluarga Murong. Meskipun pihak lain tidak secara langsung mengatakan bahwa hak agensi di selatan Guchen akan dicabut, ada sesuatu di balik perkataannya. Orang luar berpikir untuk membiarkan orang lain dari keluarga Ye melakukan bisnis ini sangat mudah menghasilkan ratusan miliar setahun. Guchen memimpin sekelompok besar pasukan, lain-lain, di Jiangsu dan berhasil mencapai volume penjualan tertinggi dalam sejarah. Penjualan bulanan melebihi ekspektasi sebelumnya. Agen umum. Mereka telah bekerja sama dengan beberapa keluarga kaya, tetapi mereka hanya mencapai penjualan 30 miliar. Tahukah Anda, reputasi keluarga kaya ini jauh lebih besar daripada reputasi keluarga Jiang, keluarga Sangguan, dan keluarga Bai di Jiangsu. Banyak keluarga telah bekerja sama dengannya, dan mereka semua tertarik dengan reputasi Anda, dan tidak akan mempertimbangkan hal lain sama sekali. Jika keluarga biasa memegang hak keagenan sebesar itu, maka akan menempatkan kekuatan lain dalam pengawasan. Logikanya, alangkah baiknya jika volume penjualan bisa mencapai 10 miliar. Pada bulan pertama, banyak keluarga yang berada di samping, tetapi Guchen berhasil menarik kelompok orang yang tersesat ini untuk mencapai penjualan lebih dari 50 miliar, yang bahkan Ye Dongqing mungkin tidak dapat melakukannya jika dia berada di posisinya. Sekarang keluarga Murong sedang berpikir untuk membiarkan keluarga Ye mengambil alih posisi agen Guchen sebagai agen umum selatan. Bukankah ini jelas-jelas membunuh angsa untuk mendapatkan telur? Di kantor, Ye Dongqing membalik pena dengan satu tangan, benar-benar melamun. Mengesampingkan fakta bahwa dia bertunangan dengan pria ini, Guchen, dia secara pribadi mengagumi kekuatannya. Setidaknya dia menepati janjinya dan tidak berbohong. Dia tidak berpura-pura menjadi keren, tapi dia juga memiliki kekuatan, dan Guchen semakin berkembang di Jiangsu, dan bisnis bahan obat hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika dia menyingkirkan agen umum selatannya sekarang, dia akan terkena kerugian. Sesuai dengan keinginan keluarga Murong, mereka ingin menyerahkan kekuasaan lembaga umum di selatan kepada sebuah keluarga di bawah keluarga Murong di selatan. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dengan kekuatan keluarga kecil itu, bahkan jika keluarga Murong ingin mendukungnya, mereka tidak akan bisa secara sukarela menyerahkan kekuasaan agensi dalam waktu 2 bulan. Ibaratnya Anda adalah seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan dan Anda diminta menjadi CEO sebuah perusahaan tercatat. Apakah menurut Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan baik? Nona Murong, apa maksudmu dengan ini? Ye Dongqing membalik pena di tangannya dan berkata dengan sedikit cemberut. Sekarang keluarga Ye akhirnya mendapatkan pijakan di pasar selatan. Hanya karena Murong Yi dan Guchen memiliki konflik, Ye Dongqing tidak mau merusak pasar keluarga Ye di selatan. Betapapun baiknya hubungan kedua keluarga, uang tidak menyinggung siapapun. Jika kalian berdua punya dendam, mengapa Anda ingin menghalangi keluarga Ye menghasilkan uang? Bang bang bang. Ada ketukan di pintu. Masuk. Seorang pria parubaya membuka pintu dan masuk. Dia mendatanginya dan berkata dengan hormat, Nona, ini sudah larut, apakah Anda ingin kembali untuk makan malam? Sejak jam kerja selesai, sekarang dia memikirkan masalah ini di kantor selama 1 jam tanpa memperhatikan. Aku tidak lapar, Paman Fu, kembalilah sendiri. Nona, apakah ada sesuatu yang Anda pikirkan? Pengurus rumah tangga bertanya dengan suara rendah. Dia memberitahu pengurus rumah tangga segala sesuatu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Pengurus rumah tangga ini telah bersama keluarga Ye selama lebih dari 30 tahun dan pada dasarnya dianggap sebagai anggota keluarga Ye. Pada hari kerja ia disapa sebagai atasan dan bawahan, namun di lain waktu ia disapa sebagai paman dan keponakan. Setelah mendengar apa yang Ye Dongqing katakan, Paman Fu juga tertawa. Kenapa kamu tertawa? Pengurus rumah tangga memandangnya dan tersenyum ringan, Nona, bisnis puluhan miliar yuan belum pernah membuatmu begitu tertekan sebelumnya, mengapa masalah ini membuatmu begitu ragu? Mungkinkah dia? Setelah mendengar ini, Ye Dongqing tersipu, tidak, itu saja.
Pengurus rumah tangga memandangnya dengan tatapan melihat segalanya dan berkata sambil tersenyum, aku mengikutimu sudah hampir 20 tahun, dan saya masih bisa memahami sedikit pemikiran Anda. Jika Anda tidak peduli dengan orang itu, ini adalah bagian selatan dunia. Anda tidak akan ragu sama sekali kepada siapapun yang Anda pilih sebagai agen. Sebelum dia melakukannya, pasar kita di selatan pasti sudah kosong, kan? Untuk bisnis puluhan miliar, Ye Dongqing dapat membuat keputusan dalam 3 detik, tetapi masalah penggantian agen umum selatan inilah yang membuatnya duduk di sini dan berpikir keras selama 1 jam tanpa tahu apa-apa. Paman Fu benar, jika pihak lain bukan Gu Chen, mungkin keluarga Murong akan melakukannya untuk keluarga manapun mereka ingin melakukan pekerjaan di selatan. Pilih saja yang menghasilkan lebih banyak uang. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang bisnis bahan obat di Jiangsu pada awalnya telah membentuk skala. Sayang sekali jika diganti sekarang. Apakah keluarga Ye kita kekurangan uang? Tentu saja tidak ada kekurangan. Yang diperjuangkan wanita muda itu bukanlah perusahaan mana yang harus menjalankan bisnisnya, melainkan orang yang melakukan bisnis itu. Orang baik, dia benar-benar berpengalaman dan cerdas, dan dia tepat sasaran dengan satu kalimat. Aku. Ye Dongqing juga tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia dan Gu Chen berada di bawah satu atap. Setelah tinggal selama beberapa hari, dia mengetahui karakter orang ini. Anda mungkin mengatakan dia jahat, tetapi ternyata tidak. Ternyata laki-laki hanya bisa mempengaruhi kecepatan menghasilkan uang dalam bisnis. Ye Dongqing memegang tangannya dan bersandar di kursi dan berkata dengan dingin, lalu menurutmu bagaimana kamu bisa membuatnya dengan sukarela menyerahkan agen selatan? Saya punya ide. Jika dia benar-benar mampu, level ini bisa diatasi, tapi tanpa bakat manusia super, hak agensi selatan tidak akan bisa diambil kembali. Mulut Paman Fu tersenyum tipis. Katakan padaku. Dia mendekat dan membisikkan rencananya di telinga Ye Dongqing. Setelah beberapa detik, dia perlahan mengangkat kepalanya. Berkata, Anda ingin saya membatasi alirannya. Batasan saat ini berarti setiap bahan obat dibatasi dalam jumlah yang dapat dikirimkan. Ini seperti hanya membiarkan Anda bermain King of Kings selama 2 jam sehari, tetapi juga memungkinkan Anda mencapai peringkat yang lebih tinggi dalam waktu sebulan. Level ini kesulitannya tidak hanya meningkat 1,5 bintang. Meskipun ada secercah harapan, bahkan Ye Dongqing menganggapnya terlalu keras. Di bawah batasan saat ini, jika dia masih bisa menjual 50 miliar penjualan sebulan. Dengan kemampuan luar biasa seperti itu, saya khawatir keluarga Murong pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Paman Fu berbisik dari samping. Bagaimana menurutmu, membatasi aliran arus hingga 10%? Setidaknya 50%, kalau tidak kita tidak akan bisa menonjolkan kemampuan spesialnya. Dahi Ye Dongqing juga menunjukkan beberapa garis hitam. Bukankah ini mencoba membunuh orang? Paman Fu, jika setiap bahan obat dibatasi hingga 50%, maka satu-satunya cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan menaikkan harga obat. Ini adalah jalan buntu. Ye Dongqing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda membuka toko dan menaikkan harga makanan atau barang secara gila-gilaan karena harga sewanya sedikit meningkat, sepertinya Anda telah menghemat biaya dalam waktu singkat, tetapi setelahnya 3 bulan, toko Anda pasti akan tutup. Alasan mengapa Gu Chen dapat dengan cepat memulai bisnis di Jiangsu adalah karena kualitas bahan obatnya sangat bagus dan harganya tidak tinggi. Harganya tidak terlalu tinggi, lebih baik daripada bahan obat yang disebut berkualitas tinggi, dan harganya bahkan lebih rendah. Ini adalah keuntungan terbesarnya saat ini. Jika dia menaikkan harga bahan obat untuk berbisnis, skala yang akhirnya dibangun Jiangsu akan runtuh dalam sekejap. Nona, kamu tidak percaya padanya. Paman Fu berkata sambil tersenyum tipis. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya, bagaimana saya bisa mempercayai ini? Apakah menurut Anda seorang anak berusia 3 tahun dapat mengalahkan orang dewasa dan menang? Tingkat kesulitan ini bahkan lebih keterlaluan. Anda juga tidak percaya padanya sebelumnya. Tapi dia mampu mencapai penjualan 50 miliar dalam sebulan. Itu berbeda. Nona, Anda harus percaya pada laki-laki Anda. Dia sedikit mengernyit dan menatap pengurus rumah tangga, berkata dengan suara yang dalam, Paman Fu, apakah kamu mengetahui sesuatu? Secara logika, hanya lelaki tua dan ayahnya yang tahu tentang pertunangannya dengan lelaki itu. Tapi Paman Fu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum buruk, saya tidak tahu apa-apa. Membatasi pasokan bahan obat hingga 50%, ini benar-benar sedikit. Terlalu banyak. Ye Dongqing memegang lengannya, berkata dengan ekspresi gelisah. Nona, hanya dengan cara inilah potensi seorang laki-laki bisa terdorong keluar. Sebelumnya dia sudah mampu meraih penjualan 50 miliar. Meski sedikit lebih sulit, apa bedanya? Paman Fu berbisik dari samping. Ini awalnya adalah pilihan peringkat raja. Dalam permainan platinum, dia akan membunuh semua orang secara acak.
Jika Anda membiarkannya bermain di permainan raja, bahkan jika dia tidak dapat membunuh secara acak, menang atau kalah setidaknya 50-50. Ye Dongqing masih tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, dia mengangkat telepon di atas meja. Saya Ye Dongqing. Mengenai bahan obat dari agen umum selatan, saya. Bersambung.